Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang beriman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan pembacaan di kitab Al-Khauf karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafidhahullahu taala. Qala hafidhullah, al-farqu bainal khaufi wal khasyati. Perbedaan antara khauf dan khasyah. Al-khaufu wal khasyah lafdotani mutaqaribatani. Khauf dan khasyah itu dua lafaz yang saling berdekatan maknanya. Wa bainahuma khilafun basitun. Antara keduanya ada perbedaan sederhana, perbedaan ringan fil makna, dalam maknanya. Fal khaufu huwal faza' min ayyi syai'. Khauf adalah ketakutan dari segala sesuatu. Amal khasyah fahiya al khauf wal faza' min asyai'il mu'azzam. Adapun khasyah itu adalah takut dari sesuatu yang agung, yang diagungkan. Jadi kalau khauf itu bisa dari perkara remeh, tapi kalau khasyah itu khusus, hanya dari perkara yang agung. Jadi dengan demikian kita bisa pahami bahwa khasyah itu bagian dari khauf. Khauf itu umum, mencakup yang diagungkan maupun yang tidak. Sedangkan khasyah khusus untuk yang agung saja. Qala Al-Munawi, al-khasyatu khaufun. Khasyah adalah khauf. Nah, jadi khasyah bagian dari khauf. Khaufun yashubuhu ta'zim. Khauf yang dicampuri oleh pengagungan. Wa aktsaru ma yakunu ala ilmin bima yukhsha minhu. Dan kebanyakannya adalah terjadi karena ilmu terhadap yang ditakuti. Ini juga bisa dikatakan perbedaan lain antara khauf dengan khasyah. Khauf itu umum, khasyah itu khusus. Khususnya kenapa? Karena khasyah itu adalah khauf yang didasari oleh ilmu. Sedangkan khauf umum bisa karena ilmu, bisa karena enggak tahu. Walidzalika khassa bihal ulama, makanya Allah mengkhususkan khasyah itu hanya bagi para ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Jadi kita tidak akan pernah mencapai khasyah kalau kita tidak berilmu. Dan kitab yang kita baca hanyalah kitab khauf, ya, kita hanya berusaha untuk menuju khasyah, belum langsung khasyah, ya, khauf dulu baru bisa khasyah. Dan seandainya kita membahas khauf, khasyah juga udah masuk di dalamnya sebenarnya. Karena apa? Khauf itu umum, mencakup khasyah juga. Maka jangan khawatir, ya, walaupun mungkin kita nggak belajar khasyah, ya, kalau kita belajar khauf dengan ilmu, kita mengenal Allah dengan semaksimal pengenalan, ya, kita mencapai khasyah. Jadi ilmu terhadap yang ditakuti. Kenapa kita takut sama Allah? Kalau kita tahu detail tentang keagungan Allah, tentang perkara yang menakutkan dari Allah, ya, hukumannya, makarnya. Kalau kita bisa takut karena itu, maka itulah khasyah.
Berkata Az-Zabidi rahimahullah, al-khasyah khaufun yashubuhu ta'zim. Nah, ini sama dengan tadi ya, khaufun yashubuhu ta'zim. Wa qala asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-khasyatu khaufun mabniyun 'alal ilm. Khasyah adalah khauf yang dibangun di atas ilmu. Ilmu apa? Bi'adamati man yukhsha. Ilmu tentang keagungan yang ditakuti. Wa kamali sultanihi, dan juga kesempurnaan kekuasaannya. Fa'ala hadza takunul khasyatu akhassu minal khauf. Maka berdasarkan ini, maka khasyah itu lebih khusus daripada khauf, min nahiyati syai', dari sisi sesuatu yang ditakuti, alladhi yukhafu minhu, li'annahu la budda an yakuna mu'azzaman, karena dia harus apa? Diagungkan, sesuatu yang agung. Itu jadi lebih khusus ditinjau dari segi gitu, artinya dia dari satu tinjauan. Dari tinjauan lain khasyah yang lebih umum ya, dari tinjauan apa? Pelakunya. Kalau orang yang memiliki khasyah itu otomatis memiliki khauf, sedangkan orang yang memiliki khauf belum tentu memiliki khasyah. Sehingga orang yang khasyah lebih umum ya daripada orang yang khauf orangnya. Wa aidan fal khasyah akhassu min jihati man taqa'ul khasyah minhu. Demikian juga khasyah lebih khusus dari segi man taqa'ul khasyah minhu, dari segi objek yang terjadi khasyah darinya. Kenapa? Haitsu innal khasyah makhsusah bil ulama billahi, karena khasyah itu khusus dilakukan oleh ulama, orang yang mengetahui tentang Allah, bukan objek ya, subjeknya. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Jadi ditinjau dari orangnya, tadi salah ya, ditinjau dari orangnya juga masih khusus, tapi khasyah itu lebih umum ditinjau dari kandungan khasyah itu sendiri ya, karena khasyah itu mengandung khauf, sementara khauf tidak mengandung khasyah. Khauf belum tentu mengandung khasyah. Kalau khasyah otomatis mengandung khauf. Qala Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ay khaufan makrunan bima'rifah. Jadi khasyah adalah khauf yang bergandengan dengan ma'rifah, ilmu, ma'rifatullah. Ilmu yang membuat kita takut memiliki khasyah adalah ma'rifatullah ya. Kalau ilmu tentang surga itu tidak membuat kita takut, tapi ilmu tentang Allah, kemudian ilmu tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah dalam menyiksa dan lain sebagainya, itulah yang membuat kita takut. Adabnya Allah itu yang membuat kita takut.
Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah berkata, amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Demi Allah, sungguhnya aku adalah yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling khasyah kepadanya. Li'annahu imamul alamina wal arifina. Hal itu karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya alimin, bukan alamin ya. Imamnya alimin, imamnya orang-orang yang berilmu, dan arifin, orang yang ahli makrifat. Apa bedanya ilmu dengan makrifat? Ada banyak perbedaan juga. Di antara perbedaannya, makrifat itu adalah ilmu yang didasari oleh ketidaktahuan. Jadi sebelumnya tidak tahu, kemudian tahu, maka itu disebut makrifat. Kalau ilmu umum, bisa jadi karena nggak tahu kemudian belajar, bisa juga tanpa didasari oleh kebodohan, seperti ilmu Allah. Allah itu berilmu, tapi tidak pernah Allah tidak tahu sebelumnya. Jadi ilmu yang azali. Sedangkan makrifat enggak menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ahli ilmu atau ahli makrifat, merekalah orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah taala. Maka Rasulullah orang yang paling khasyah karena Rasul yang paling makrifat. Jadi sering diklaim ya, makrifat itu milik orang-orang yang belajar thariqat, nanti mencapai makrifat. Bahkan sebagian mereka menganggap wali-wali itu lebih makrifat daripada nabi-nabi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini membantah mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling ahli makrifat. Dalil ini berfungsi bagi orang yang beriman ya. Kalau orang udah nggak beriman ya nggak bakal percaya dengan ini. Makanya dikhawatirkan orang-orang yang belajar tasawuf itu keluar dari Islam ya. Karena apa? Nggak percaya lagi dengan dalil-dalil, nggak percaya lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka yang meyakini wahdatul wujud, mereka yang meyakini wali di atas Nabi, ini udah nggak percaya lagi dengan dalil-dalil ya. Mereka sumber ilmunya itu kasyaf atau mimpi dan lain sebagainya, nggak percaya lagi dengan Quran dan Sunnah. Ataupun mereka pura-pura menggunakan Quran dan Sunnah, itu hanya pura-pura. Dalam arti apa? Quran dan Sunnah yang sesuai dengan selera mereka, yang bisa mereka takwil menurut perasaan mereka. Jadi kita nggak bilang akal ya, karena kaum tasawuf itu rata-rata tidak menggunakan akal. Mereka hanya menggunakan perasaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Apa yang Rasul tahu tentang ma'rifatullah tadi, kemudian tentang balasan Allah, tentang surga dan neraka. Rasul melihat langsung surga dan neraka. Kalau kita tahu itu, pasti kita banyak menangis, sedikit tertawa. Dan itulah obat hati ya. Kalau kita ingin memiliki hati yang sehat, itu harus sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau antum lebih banyak tertawa daripada menangis, itu tanda ada gejala hatinya kurang sehat. Kalau menurut ahli ilmu dunia, tertawa itu sehat. Kalau menurut ahli ilmu akhirat, tertawa itu justru yang sakit. Banyak tertawa itu sakit. Rasulullah SAW mengatakan apa?
Kathratu dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Mematikan ya, enggak cuma menyakitkan. Membuat mati hati kita. Ya berarti sebelum mati sakit dulu pasti. Jadi tertawa itu justru membuat apa? Hati kita itu sakit. Dan kita tahu ya, dalam sejarah orang-orang hebat, ubad yang dipuji oleh Allah dalam Quran, bahkan ahli kitab, di antara ahli kitab, yakhiruna lil atqani sujada wa yabkun ya. Jadi mereka menyungkur sujud dan mereka menangis. Itu ahli kitab, Allah puji dalam Al-Quran. Di antara ahli kitab dulu, tapi nggak tahu sekarang. Mereka apa? Menangis kepada Allah, dan itu sifat terpuji. Orang yang rajin menangis karena takut kepada Allah, itu sifat yang terpuji. Itu hidup hatinya, itu sehat hatinya. Tapi orang yang suka nonton lawak, apa jadi pelawak malah, itu hatinya sakit. Karena orang ketika suka nonton lawakan, itu udah gejala sebenarnya, udah tanda, berarti dia hatinya ada yang kurang bahagia sehingga butuh hiburan, dan hiburannya ternyata yang membuat hatinya makin sakit lagi. Dikiranya terhibur, tertawa, terbahak-bahak, itu terhibur sesaat, tapi setelah itu resikonya hatinya menjadi gelap, hatinya sakit. Orang yang seperti itu tuh sulit untuk bisa menangis karena takut kepada Allah. Dia menangis tapi biasanya menangisi dunia. Menangis karena apa? Banyak masalah. Bukan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi menangis ada dua kemungkinan. Menangis yang ibadah dan menangis yang bukan ibadah. Menangis yang ibadah itu karena apa? Menangisi dosa-dosa, menangisi tentang kelalaian, keteledoran, kekurang maksimalan dalam mensyukuri nikmat Allah. Itu tangisan yang ibadah. Tapi selebihnya rata-rata tangisan bukan ibadah. Jadi kalau kita cermati hadis ini, banyak di antara kita yang melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kebanyakan hati kita itu sakit, tidak seperti para salafus soleh. Para salaf dulu begitu mudahnya mereka menangis. Bahkan mereka kadang-kadang berkumpul, bertemu dengan sesama mereka, itu hanya ingin dalam rangka apa? Saling mengingat keagungan Allah, kemudian nangis bersama. Itu luar biasa di masa itu. Laki-laki cengeng. Orang sekarang mungkin bilangnya begitu ya, cengeng dalam tanda petik. Tapi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sedikit saja diingetin tentang ayat menangis. Dan itu juga yang dikatakan dalam Al-Quran ya. Mereka adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah semakin apa? Bertambah keimanannya. Begitu mudahnya orang terpengaruh oleh ayat Al-Quran ketika hati itu apa? Hidup. Tapi kalau hati itu sakit, nggak ada pengaruh sama sekali. Dibacakan Quran malah tertawa girang. Dan membaca Quran diantara adabnya adalah menangis ya, diantara adab membaca Quran adalah apa? Menangis. Jadi Quran ini membuat hati itu hidup. Ketika dibarengi dengan tangisan lebih hidup lagi. Jadi Quran itu akan menghidupkan hati kalau ditadabburi, dicermati, direnungkan maknanya. Akan menimbulkan tangisan-tangisan. Tapi kalau membaca Quran nggak bisa nangis karena nggak paham. Ya minimal antum nangis nggak paham gitu. Nangisnya karena nggak paham gitu, minimal. Dan itu yang dianjurkan memang. Jika kalian baca Quran fabku, maka nangislah. Kalau nggak bisa nangis fatabakau. Kalau nggak bisa nangis maka berusahalah nangis gitu. Jadi nangis kenapa? Saya nggak paham ini gimana gitu, nangis.
kok hati saya malah nggak sedih, itu tangisi hatimu. Seperti kata Al Hasan Al Basri, kalau di 3 tempat kamu tidak mendapati hatimu, yaitu ketika kamu sholat, ketika kamu berdoa, ketika kamu membaca Al-Quran, kamu nggak mendapati hatimu, jadi kamu nggak merasakan kekhusyuan di dalam hatimu, maka apa kata beliau, maka mintalah sama Allah hati yang lain. Hatimu udah rusak. Ya, sejatinya hati nggak bisa diganti, tapi isinya, softwarenya bisa diganti, hardwarenya tetap, ya. Softwarenya minta ganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa mataladdattum bin nisa'i alal furush, dan kalian tidak bisa berlezat-lezat dengan para wanita di ranjang-ranjang, nggak selera lagi terhadap istri. Ketika apa? Mengetahui yang Rasul tahu, ketika terbayang neraka seperti apa, nggak bisa menikmati istri lagi. Apalagi terbayang bidadari surga, nggak selera lagi sama istri. Masya Allah, luar biasa. Tapi alhamdulillah, ya masih kita syukuri juga, ya. Kita tidak pernah melihat surga, nggak pernah melihat neraka. Kalau itu terjadi betul, kita nggak selera lagi sama istri. Makanya karena nggak tahu, ya masih selera sama istri. Tapi setidaknya, ya, hadis ini menjadi motivasi kuat bagi kita untuk jangan terlalu terlena dengan istri, jangan terlalu lalai dengan dunia. Dunia itu jangan sampai membuat kita banyak tertawa, girang karena dunia, senang karena dunia. Jangan. Rata-rata sama manusia itu, kalau dapat tambahan dunia itu senang, girang, gembira. Kalau ada pengurangan dari dunia itu galau, gelisah, sedih, gundah gulana. Nah itu kan susah dan senangnya karena dunia, dan itulah ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Kalau hati itu sehat, dunia itu nggak berpengaruh baginya. Bahkan sebaliknya, bertambahnya dunia makin membuat dia apa? Sedih. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang yang hatinya hidup. Bertambah dunia justru sedih. Ketika dalam kondisi susah malah senang. Itulah para salaf, para sahabat rata-rata. Rasulullah dengan para sahabat itu lebih banyak lapar daripada kenyang. Jadi lebih banyak susah daripada senang. Itu mereka. Walaupun itu terjadi karena memang kemiskinan, artinya ya terpaksa gitu. Tapi kan kemiskinan mereka juga pilihan Allah. Allah memilihkan yang terbaik untuk generasi yang terbaik. Sebaliknya, kalau generasi itu jelek, Allah kenyangkan. Ya seperti kita. Kita rata-rata kenyang. Rasulullah itu tidak pernah sejak hijrah kenyang dalam 3 hari berturut-turut kenyang, nggak pernah. Kalau kenyang 2 hari nanti lapar lagi berapa lama. Nggak pernah sampai 3 hari kenyang berturut-turut. Kita berapa hari kenyang? Bukan berapa hari, berapa tahun kita kenyang. Nggak pernah lapar, nggak pernah kelaparan. Orang puasa saja Ramadan kan mestinya mengurangi jatah makan, malah makin gemuk karena makin banyak makan. Itulah kita, generasi yang lebih suka makan daripada lapar, generasi yang lebih suka dunia daripada akhirat. Naudzubillah min dzalik. Karena kita kurang mencerna tentang hakikat apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, memang kita nggak bakal melihat surga dan neraka hari ini, tapi setidaknya Rasul yang pernah melihat itu menceritakan kepada kita. Nah itulah yang membuat kita bisa merenung, meresapi, memahami, tafakur. Ya, sudah kita lewati pembahasan tentang tafakur. Nah itu tafakur itu apa sih? Tafakur itu memikirkan dalil yang sudah disampaikan Rasul kepada kita. Selain tafakur alam, ya,
kita memikirkan tentang alam semesta ini, keagungannya luar biasa. Maka yang lebih efektif lagi sebenarnya tafakur ayat-ayat syariah, tadabbur. Kita memikirkan ayat Al-Quran, memikirkan hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang akan menghidupkan hati kita, yang membuat kita menangis, membuat kita banyak menangis daripada tertawa. Dulu di kalangan salaf, tertawa itu aib. Bahkan nggak salaf ya, bahkan nggak salaf. Saya menyaksikan sendiri ada seorang syekh menyampaikan pengajian, nggak ada mengundang tawa sama sekali. Tapi karena itu syekh dan mengisinya di tempat yang tidak semua orang tahu bahasa Arab, ada penerjemah. Penerjemahnya kebetulan melucu, ada lucunya gitu. Tertawa, syekh marah. Kenapa? Karena saya nggak merasa melucu, nggak ada lucu. Cuma penerjemahnya aja yang agak lucu gitu. Marah. Kata syekh, hormati majelis ilmu. Jadi tertawa termasuk tidak menghormati majelis ilmu. Masya Allah. Cuma tertawa yang wajar, bagi kita tuh wajar sekali. Bahkan saya mendengar langsung ya, orang Arab sebagian mengatakan orang Indonesia ini suka sekali tertawa katanya. Jadi di majelis kita di Arab nih, di Yaman ya waktu itu, ngisi pengajian, materinya biasa sebenarnya, fikih gitu. Entah kenapa orang-orang Indonesia itu tertawa gitu, tapi orang Arab nggak ada yang tertawa. Sensitif sekali orang Indonesia. Cuma berbicara masalah fikih taharah, itu biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan atau apa gitu. Itu banyak orang Indonesia yang mau tertawa tapi malu karena orang Arab nggak ada yang tertawa gitu. Nah itu hal-hal yang nggak perlu ditertawakan. Hal yang nggak perlu ditertawakan, tertawa juga. Nah itu ciri-ciri orang yang kurang bahagia ya. Ciri-ciri orang kurang bahagia apa? Banyak tertawa. Ini serius. Kalau orang udah bahagia nggak perlu tertawa, banyak tersenyum paling. Senyum itu sehat, tapi kalau tertawa itu sakit. Nggak langsung ya, tapi banyak, maksudnya banyak tertawa itu justru membuat sakit. Dan ciri-ciri orang yang sakit hatinya, apalagi tertawanya terbahak lepas gitu, itu paling nggak bahagia itu orang itu. Buktikan saja. Orang yang kalau ketawa lepas itu karena banyak masalah di belakang itu. Di situ pengen dituakan ini, puas gitu, selebrasi gitu. Naudzubillah min. Jadi orang yang suka selebrasi itu karena kurang bahagia. Wala taladattum binisa'i alal furushi. Kalian nggak bisa berlezat-lezat dengan istri-istri di atas ranjang-ranjang. Wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ilallah. Dan benar-benar kalian akan keluar ke tempat-tempat tinggi, ke jalan-jalan, dan meminta tolong kepada Allah, teriak-teriak sambil nangis. Ya Allah, ampuni kami, lindungi kami dari adab-Mu, ketakutan. Itu kalau tahu betul seperti apa neraka. Yang paling membuat orang takut hari ini itu apa? Musibah dunia. Kelaparan, kemiskinan, wabah, itu bikin orang takut sekarang. Yang semestinya kita lebih takut kepada neraka daripada itu semua, tapi kenyataannya nggak takut dengan neraka ya, karena kita kurang mau tafakur, kurang mau berpikir. Coba pikirkan, bahkan kita alihkan. Kapan kita sedih karena kehilangan uang, barang atau dunia secara umum, kehilangan jabatan, kehilangan popularitas, itu tiba-tiba anjlok, tiba-tiba diberi musibah oleh Allah, kemudian nama baik rusak, hancur, itu sedih. Tapi arahkan, jangan hanya sedih karena itu, bawa kesedihan itu kepada ketakutan kepada Allah, bawa kesedihan itu kepada takut terhadap neraka.
Itu momennya. Makanya ketika misalnya seorang istri disakiti suami, nangis, udah tangisannya jangan cuma karena itu, bawa kepada tangisan, ini karena dosaku, ini karena kesalahanku, seandainya aku dimasuki neraka tentu lebih dahsyat daripada sekarang, daripada kondisi disakiti suami, tidak ada apa-apanya. Itu kalau langsung dibawa ke sana, kesedihan dunia sepele ya. Jadi kalau orang betul-betul bisa memahami seperti yang dipahami Rasul, kalau Rasul melihat, nggak cuma memahami ya, orang bisa memahami apa yang dilihat Rasul, surga dan neraka itu, termasuk ma'rifatullah itu, niscaya segala musibah dunia itu nggak ada apa-apanya. Makanya jadi orang paling bahagia. Orang yang paling sedih karena akhirat itu orang yang paling bahagia di dunia. Begitu resep bahagia sebenarnya. Makanya saya katakan, orang kok nyari bahagia dengan cari nonton hiburan, nonton lawak, nonton musik, nonton film, nonton ini, itu ciri orang yang nggak bahagia. Saya katakan itu tidak bahagia. Kalau orang bahagia nggak butuh kayak gitu. Justru orang bahagia itu butuh nangis. Pahami baik-baik. Antum kalau bisa nangis karena Allah, betul-betul takut pada Allah, itu lapang hatinya luar biasa. Dan ini nggak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Silakan praktek saja sendiri. Kenali Allah dengan benar, kenali Allah dengan baik, kenali hadis-hadis Rasul tentang surga, neraka, dan terus kita belajar itu. Itu yang akan membuat hati itu lapang. Itu yang membuat kita bahagia sejati. Surga dunia sudah kita rasakan sebelum surga di akhirat insya Allah. Jangan sampai kita cari hiburan dengan apa? Dengan dunia. Banyak di dunia ini dimunculkan tempat-tempat hiburan kan? Tempat hiburan berupa bar, diskotik, tempat judi pun jadi tempat hiburan, tempat maksiat rata-rata. Sampai kota dibikin taman kota itu biar orang terhibur semua. Sampai itu di Bandung khusus untuk para jomblo gitu dibikin. Karena kurang bahagia dikasih taman jomblo. Kalau taman-taman lain kan itu kursinya dua-dua. Nah, taman jomblo gimana? Satu-satu gitu. Karena jomblo nggak punya siapa-siapa. Ini hiburan buat orang-orang yang kurang bahagia. Kasihan. Dan itu salah besar. Nggak bakal bahagia kalau cuma duduk di taman-taman dunia kayak gitu. Kalau antum mau bahagia hakiki, duduk di taman surga. Di mana itu? Di Masjid Jabal Rahmah. Di antaranya. Di majelis ilmu. Itu yang akan membuat kita betul-betul bahagia. Bukan di taman dunia, bukan taman kota, taman surga. Jangan tanggung-tanggung kalau mau punya taman itu. Apa antum pikir penuntut ilmu yang pergi ke Yaman itu di sana ada taman-taman kota? Enggak ada. Orang Yaman, dulu zaman saya ke Yaman belum ada Android ya, jadi kita nggak bisa pamer foto-foto Indonesia, nggak bisa. Kita ada sebagian kawan bawa HP, saya nggak punya HP. Yang punya HP cuma HP itu Nokia yang cuma buat main ular-ularan itu, gitu aja. Nggak ada gambar, nggak ada foto gitu, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa menampakkan itu. Tapi apa yang terjadi? Ada satu ketika di antara guru kami, senior kami, dakwahlah ke Indonesia. Kita masih di sana. Pulang dari Indonesia cerita, ya Allah, ngumpul orang Yaman tuh dikasih cerita sama dia, Indonesia tuh surga, Indonesia tuh begini, takjub. Yang selama ini terus mereka kan membanggakan ada satu provinsi di Yaman, provinsi Ib namanya. Itu provinsi paling hijau, paling subur. Sehijau-hijaunya provinsi di sana. Itu cuma padang ilalang gitu. Rumput-rumput aja gitu. Makanya beliau bilang, kalian membanggakan IP itu nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia, itu gersang itu IP katanya. Luar biasa. Jadi kalau kita mau cari taman kota, taman kampung, nggak ada di Yaman. Adanya taman apa? Taman surga. Itu yang kita cari sebenarnya. Makanya kalau orang pergi ke Yaman ingin mencari dunia pasti tidak betah, dijamin. Dan saya punya kawan-kawan yang begitu.
karena dia berangkat atas dasar perintah orang tua. Kalau saya karena Allah ya, karena Allah yang tiba-tiba ngasih taufik. Orang tua bahkan nggak bolehin awalnya. Tapi yang kesana karena orang tua, jadi artinya dari hatinya itu belum, dari hatinya belum. Makanya di sana hanya sering termenung. Kalau ada berdua ngobrolin Indonesia lagi, saya pergoki kadang, ngapain? Lagi bahas Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Indonesia kan indah, gini. Iya saya tahu, saya juga orang Indonesia. Tapi itulah salah jadinya, karena kalian mencari keindahan bukan ke Yaman. Kalau keindahan dunia jangan ke Yaman, nggak ada. Tapi kalau mencari keindahan akhirat itu baru di Yaman. Bahkan Syekh Ali Al-Halabi, orang Yordania, nih muridnya Syekh Albani dulu, udah meninggal. Beliau mengatakan Yaman itu surganya penuntut ilmu, karena yang paling banyak markas gratis di dunia Islam di Yaman. Dan itu nggak cuma markas gratis, belajar gratis gitu, tapi ulamanya juga banyak di Yaman gitu. Mungkin di Indonesia pesantren gratis banyak, tapi nggak ada ulamanya gitu. Itu bedanya di situ. Di sana ulama banyak gitu. Makanya itu taman surganya penuntut ilmu di dunia ini tuh, Yaman. Orang Yordania aja mengakui gitu. Nah, emang belajar ke Yordania nggak bisa? Bisa. Saya juga punya kawan belajar di sana. Tapi apa? Sulitnya bukan main. Biaya hidupnya tinggi, harus ini, harus itu. Beda Yaman gratis gitu, mudah. Asal antum punya kaki bisa berjalan ke sana, udahlah sampai belajar sana, taman surga di sana gitu. Makanya dulu saya nekat-nekatan aja gitu. Pak, pokoknya saya mau belajar. Bapak saya nggak ngizinin karena ya memang nggak punya duit. Pak, kan ada sawah itu warisan kakek. Ya udah dijual, jual sawah. Bapak cuma bilang, tapi kamu nanti nggak punya warisan, enggak masalah, yang penting dapat ilmu. Ya enggak masalah. Karena kalau orang takut nggak punya warisan, nggak mau berangkat itu ya. Alhamdulillah Allah beri taufik. Ada apa gunalah warisan harta kalau nggak punya ilmu? Apa gunanya kaya raya kalau nggak punya ilmu gitu? Jadi tetap ilmu lebih tinggi daripada segalanya ya. Nah itu contoh ya, orang sekarang banyak mengejar taman kota, mengejar tempat hiburan karena kurang bahagia. Ketahuilah kalau orang ingin bahagia bukan itu yang dicari, taman surga yang dicari. Jadi ini berada di taman kita, taman surga kayak gini. Walaupun mungkin keluar dari sini langsung lahan kumuh misalnya, enggak masalah. Kita seperti terate di tengah lumpur. Itulah perasaan orang yang menuntut ilmu. Itu yang dirasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika sedang belajar dengan murid-muridnya, sedang munaqasyah gitu, berdialog ilmiah. Maka beliau mengatakan, seandainya di surga seperti ini, berarti surga indah. Jadi membayangkan surga dengan apa yang dirasakan bahagianya saat apa? Menuntut ilmu, luar biasa. Al Hasan Al Basri juga mengatakan begitu. Seandainya anak-anak raja itu tahu yang kita rasakan saat ini berupa kebahagiaan, sayangnya mereka nggak tahu karena bahagia itu nggak kelihatan. Kalau bahagia menurut versi anak raja apa? Luasnya kekuasaan, istana yang megah, pokoknya materi kelihatan. Sementara bahagia kita di hati nggak kelihatan. Kalau mereka bisa ngelihat kebahagiaan kita, pasti mereka akan menyabetkan pedang mereka ke leher-leher kita. Karena mereka nggak rela ada orang lebih bahagia gitu. Itu anak-anak raja cita-citanya begitu. Tapi alhamdulillah mereka nggak lihat kebahagiaan kita, sehingga kita nggak pernah direbut kekuasaan kita. Kebahagiaan kita nggak direbut siapa-siapa. Nah itu contoh bagaimana rasanya indahnya hidup dalam ilmu, dalam naungan wahyu, dalam majelis-majelisnya Nabi. Kita ini majelisnya Nabi nih. Dulu para sahabat duduk begini, yang ngajar Nabi. Sekarang kan nggak ada Nabi, gimana? Yang ngajar ulama juga nggak ada. Ya sudah, siapa aja yang bisa ngajar gitu. Yang penting kita belajar Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Itu majelis surga itu. Itulah taman surga.
Kan sudah mulai langka kan sekarang di dunia ini. Ya walaupun alhamdulillah di sebagian tempat mulai banyak gitu. Tapi tetap lebih banyak orang yang pergi ke taman kota, taman hiburan. Tetap saja. Ya itulah langkanya majelis ilmu. Sedikitnya orang mau hadir di majelis ilmu untuk mengobati hati, untuk memperbaiki hati, jarang. Orang rata-rata peka kalau sakit badannya, baru kena gatal sedikit langsung ke dokter. Hatinya itu nggak cuma gatal, itu udah kronis, kanker di hatinya, nggak pernah pergi ke dokter hati, nggak pernah tahu bagaimana berupaya untuk mengobati penyakit hati. Fa'alaqa kathratul bukai wa qillatud dhahiki adalah 'alal khauf wal khasyah bil ilm. Maka Nabi mengaitkan banyaknya menangis dan sedikitnya tertawa itu menunjukkan kepada apa? Khauf dan khasyah, karena ilmu. Jadi karena Nabi itu paling berilmu, paling mengetahui apa yang kita nggak tahu, sehingga apa? Belum memiliki khasyah yang paling tinggi. Nah, ciri-ciri orang yang khasyahnya tinggi itu banyak menangis, sedikit tertawa. Dan hampir-hampir gitu, nggak bisa bersenang-senang dengan istri yang halal tuh. Yang halal aja sampai hampir nggak bisa, apalagi yang haram, jauh dari yang haram. Jadi banyaknya istri itu bukan sebagai hal yang dibanggakan, bukan sebagai hal yang dianggap sebagai pemuas nafsu, tidak. Tapi semata-mata itulah syariat Allah Ta'ala. Seandainya Allah nggak nyuruh kita menikah, nggak usah menikah. Seandainya ya. Tapi alhamdulillah Allah nyuruh kita menikah. Matsna wa thulatsa wa ruba. Ya, walaupun alhamdulillah antum zuhud cuma satu, ya, alhamdulillah. Rela dengan yang sedikit dari dunia, itu luar biasa ya, Masya Allah. Qanaah antum ya. Orang-orang qanaah itu juga orang-orang bahagia. Wal khaufu li'amatil mu'minin. Fal khaufu, maka takut itu untuk keumuman kaum mukminin. Adapun khasyah lil ulama wal arifin, hanya untuk para ulama dan ahli makrifat. Jadi jangan tertipu ya dengan istilah orang-orang sufi yang mengatakan syariat, thariqat, makrifat, hakikat. Itu hanya khayalan mereka. Sejatinya ahli makrifat itu bukan orang yang ikut thariqat, bukan. Ikut thariqat kan cuma diajari amalan-amalan, dikir, mana mungkin kemudian tiba-tiba kenal Allah, dari mana? Itu kenal setan. Tidak bisa. Orang kalau mau kenal Allah pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka orang yang belajar thariqat rata-rata nggak belajar Quran Sunnah, enggak. Tidak sama sekali, mereka meremehkan Quran dan Sunnah. Mereka lebih percaya egoan gurunya, khayalan gurunya, atau mimpi-mimpi gurunya yang menceritakan Allah tuh begini. Bukan dari Quran dan Sunnah. Bahkan gurunya pun bisa cerita tentang surga begini. Siang-siang datang gurunya, tolong kipasi nih kaki saya, baru menginjak za'faron dari surga barusan. Udah pikniknya ke surga gitu. Ini khayalan semata semua. Tidak ada seperti itu. Karena itu mengalahkan para sahabat. Jelas tidak ada sahabat yang begitu. Bahkan Nabi pun enggak. Nabi enggak sampai segitunya gitu. Ahli makrifat sesungguhnya adalah para ulama. Orang yang paling kenal Al-Quran dan As-Sunnah. Karena siapa yang belajar Quran Sunnah dengan betul-betul paham, maka dia pasti akan kenal Allah. Karena Al-Quran itu isinya ma'rifatullah paling banyak. Ala hasbi qadril ilm, sesuai dengan kadar ilmunya. Makin banyak ilmu, makin apa? Makin khasyah. Makin ma'rifat, makin khasyah. Bikaunil khaufi wal khasyah. Jadi keberadaan khauf dan khasyah itu sesuai dengan tingkatan ilmu dan ma'rifat. Itu perbedaan
khauf dengan khasyah ya. Wujubul khauf, tentang wajibnya khauf. Al khaufu minallahi subhanahu wa ta'ala wajibun, hukumnya wajib. Min ahamil wajibati, bahkan termasuk kewajiban yang paling penting, kewajiban syariah yang paling penting. Wa min a'dhamiha, yang paling agung. Lima yatarattabu alaihi minal atharil muhimmati, karena apa yang menjadi dampak darinya berupa apa? Dampak-dampak yang penting. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, manzilatul khaufi hiya min ajali manazilit tariqi. Kedudukan khauf, dia adalah kedudukan yang paling agung di antara kedudukan-kedudukan orang yang berjalan. Kedudukan di jalan, jalan menuju Allah maksudnya. Wa anfa'uha lil qalbi, dan yang paling bermanfaat bagi hati. Wa hiya fardun ala kulli ahadin, dan dia hukumnya fardu atas setiap orang. Jadi khauf itu fardu ain, setiap orang itu ain maksudnya, fardu ain. Tidak boleh ada orang yang tidak takut. Nah, ini masalah kewajiban-kewajiban hati kan banyak orang yang meremehkan. Kenapa? Karena hati, masalah hati kan orang gak ada yang tahu gitu. Makanya banyak orang munafik, karena merasa aman, hatinya gak ada yang tahu. Dia bisa menampilkan sholat, dia bisa menampilkan buka puasa gitu kan, buka puasa bersama gitu kan, walaupun belum tentu puasa ya, tapi buka puasa kan bisa ditampilkan. Kemudian bisa menampilkan sodako, bisa menampilkan dzikir, doa gitu kan, masya Allah begini, khusyuk banget itu. Kelihatan kalau belum punya jodoh gitu, masya Allah luar biasa. Tapi kalau masalah hati nggak ada yang tahu. Itulah rahasia antara hamba dengan Allah Ta'ala. Makanya amalan-amalan hati itu hanya milik orang-orang beriman. Kalau orang munafik amalannya dohir, amalan badan, amalan lisan. Itu amalan-amalan orang munafik. Makanya perhatian orang beriman itu lebih memakmurkan hatinya daripada badannya. Kalau badannya dia soleh, hatinya lebih soleh. Itu orang yang beriman. Kalau orang munafik nggak peduli dengan hatinya. Qala Ibnu Al-Wazir rahimahullah, amal amanu fala sabila ilaihi wal khaufu huwa syi'arus salihina. Adapun merasa aman, maka itu tidak ada jalan kepadanya. Tidak ada jalan menuju Allah Ta'ala bagi orang yang merasa aman. Dan takut, dialah syiarnya orang-orang yang soleh. Syiar itu slogan ya, semboyan, tanda. Jadi ciri khas orang-orang soleh itu apa? Khauf. Karena syiar itu sesuatu yang dohir aslinya, tapi kan masalah batin. Ya tanda gitu. Tanda orang soleh itu batinnya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang tahu orang itu sendiri, orang lain gak tahu. Kita bisa saja menampakkan ketakutan gitu, pas ada haram langsung pura-pura tutup mata, bisa aja gitu. Tapi pas gak ada orang beda lagi gitu. Nah, itu orang munafik. Karena ada kawannya gitu, pura-puranya takut gitu, kayak orang ketakutan. Ya bisa, itu bisa ditampilkan. Tapi sejatinya Allah yang tahu ya, apakah dia punya khasyah atau tidak. Wa wujubul khauf, dan wajibnya khauf dalla alaihi adillah minal Qur'ani was sunnah. Ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.